Berapa lama Prabowo diberikan waktu untuk kemudian mewujudkan janji-janjinya? Kan kira-kira begitu. Saya justru akan bertanya, berapa lama kawan-kawan masyarakat sipil memberikan persatuan nasional kepada Prabowo agar dia punya waktu untuk bisa mewujudkan janji-janjinya buat kesejahteraan rakyat? Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsi yang bukan omon-omon. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil. Yang kita tonton, struktur pemerintah makin gemuk, lembaga pemerintah makin bertambah. Di saat yang sama, daerah diminta untuk efisien, rakyat diminta untuk berhemat. Ini pesannya menjadi tidak konsisten. Ada penambahan badan-badan baru di berbagai tempat, sementara Pemda di seluruh Indonesia diminta untuk lebih efisien. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pesan yang bercampur. Ketika rakyat mendengar pejabat bicara efisiensi, rakyat tentu senang. Tapi ketika melihat lembaga dan fasilitas mereka justru bertambah, rakyat jadi bingung. Sebenarnya yang mana pesannya ini? Yang efisien seperti dikatakan atau yang dikerjakan? Itu sebagai contoh. Ini harus dimulai dengan konsistensi. Bila tidak, kepercayaan akan turun. Ibu sekalian, kita semua sadar, teladan tentang berhemat tidak bisa dimulai dari bawah. Teladan harus dimulai dari nominal A, B, C, D, F, G. Apa dia bisa dikatakan integritas? Tidak. Tapi dia bisa dikatakan dia sedang jujur. Nah, berintegritas itu artinya sama dengan nilai yang diyakini kebenarannya dan sejalan dengan kepentingan publik. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak dikatakan berintegritas. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita menyaksikan bicara tentang tadi penumbuhan, idealnya memang di pra-TK, di TK 0 sampai 5. Tapi teman-teman kan udah lewat 5 tahun. Udah di kampus ini. Udah di kampus, maka kampus-kampus perlu mengedepankan aspek integritas. Nah, saya dulu tugas di Kemdikbud. Ketika tugas di Kemdikbud, pada waktu itu ada namanya ujian nasional. Anda udah nggak ngalamin kan ujian nasional? Oh masih ya, masih. Pada era kami waktu itu di 2015, Mendikbud mengambil keputusan ujian nasional tetap dilaksanakan tapi tidak sebagai syarat kelulusan. Karena yang membuat ujian nasional itu jadi menakutkan itu adalah dijadikan syarat kelulusan. Ujian nasional dijadikan sebagai feedback untuk mengukur kinerja akademik di beberapa mata pelajaran. Karena tidak di semua mata pelajaran nih. Nah, teman-teman, di masa itu yang namanya contek-menyontek di UN itu di mana-mana. Betul nggak, teman-teman? Betul. Pelaku atau saksi? Hah? Ini puasa ya. Ini puasa ya. Kalau nggak mau bohong nggak usah jawab. Ini puasa loh. Jadi teman-teman, itu yang namanya UN itu, Masya Allah, soalnya bocor di ruang kelas, orang kerjasama. Jadi saya bayangkan, saya dari dulu ngomong soal integritas, saya kebetulan tugas jadi rektor membuat mata kuliah anti korupsi, lalu dapat tugas jadi Mendikbud yang berurusan dengan UN yang kejujurannya amburadul. Kira-kira nanti kalau saya dimintai pertanggungjawaban, apa ini jawaban ini? Kok dibiarkan? Jadi akhirnya 2015 kita mengubah itu. Yang kedua, mengukur namanya indeks integritas. Jadi ujian itu hasilnya 2. Anak-anak terimanya nilai UN, sekolahnya terimanya indeks integritas. Bisa integritas diukur? Kalau UN? Bisa. Caranya sederhana. Gini caranya. Ini bisa dipakai juga di kampus sebetulnya nih. Kalau jujur nilainya 100.
Kalau semua tidak jujur, atau gini, kalau semua jujur nilainya 100, kalau semua tidak jujur nilainya 0. Jadi makin berintegritas, makin tinggi nilainya. Caranya, dalam satu kelas, setelah selesai ujian, soalnya masuk, akan ketemu hasil orang yang jawabannya sama. Benernya sama, salahnya sama, di nomor yang sama. Dan itu dalam satu kelas bisa ketemu 10%, 20%, 30%. Dan satu sekolah bisa ketemu 10%, 20%, 30%. Bayangkan, dalam satu sekolah ada jawaban sama, benernya sama, salahnya sama, 30%. Kira-kira siapa yang membagikan jawaban? Pihak sekolah. Kira-kira siapa coba yang bagiin jawaban? Kok bisa satu kelas? Dan itu bukan kata Anies. Saya minta hasil ujian tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya, itu satu kelas bisa 60% sama. Ada yang satu kelas 100% sama. Ini betul-betul berjamaah ininya. Betul-betul top itu. Dan saya bayangkan, ya Allah, nah kita mau ngomong tentang integritas dari sekolah, sekolahnya rame-rame, gak jujur. Yang penting nilainya tinggi. Yang penting nilainya tinggi. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Dibuatkan seperti itu, muncul sekolah-sekolah. Satu sekolah ada yang tidak jujur 40%. Nilai integritasnya berapa? 60. Ada sekolah-sekolah yang nilai integritasnya hanya 20. Berarti 80% contek-menyontek. Sesekolah. Muncul angka itu, diumumkan per kabupaten, per sekolah. Dan sekolah-sekolah yang angkanya di atas 95% diberi papan tulisan besar namanya sekolah berintegritas. Tahu teman-teman sekalian, apa yang menarik ketika ini muncul? Kaget, kepala dinas kaget, bupati kaget, wali kota kaget, ketika mereka melihat ternyata nilai kita ini tinggi tapi contek menyontek. Tinggi tapi contek menyontek. Dan ada satu provinsi yang nilainya rendah tapi jujur. Kira-kira provinsi mana? Rendah tapi jujur. NTT. Ya. NTT itu nilai akademiknya rendah tapi kejujurannya tinggi. Nah, sesudah ada nilai integritas, masyarakat NTT, guru-guru NTT bisa ngomong dengan kepala tegak. Ya, memang nilai kami rendah, tapi kami tidak contek menyontek. Oke? Nah, tempat yang nilai integritasnya rendah, saya tidak bisa umumkan di sini. Oke? Nanti daripada menimbulkan permasalahan tersendiri. Tapi saya mau sampaikan, DIY salah satu tempat dengan nilai tinggi dan integritas tinggi. Oh ya, Jogja, teman-teman, ini menarik fenomenanya. Dari mulai Purworejo sampai Madiun dan ke atas sampai Magelang, itu satu wilayah itu integritasnya tinggi sekali. Penjelasannya apa saya belum tahu. Itu di dua periode, 2015-2016. 17 tidak ada karena menterinya di reshuffle. Nggak ada lagi itu. Sesudah itu nggak ada lagi tuh angka integritas. Padahal angka integritas itu diperlukan. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, sangat mantap sekali bagaimana Anies Baswedan ya. Dan Pilpres 2029 ya sekitar 3,5 tahun lagi teman-teman. Dan ini waktu yang singkat. Dan kalau kita melihat sekarang aja ya, per hari ini ya, sudah ada survei-survei ya, kepada masyarakat ya, siapa sih yang akan menjadi bakal calon presiden selanjutnya, siapa-siapa yang masuk ke dalam jaringan atau jejaring bakal calon. Dan itu terlihat ya, ada nama Pak Anies ya, kemudian ada nama Prabowo, ada nama Ganjar atau Pramono Anung, Deddy Mulyadi dan sebagainya. Ini adalah langkah ataupun sebuah harapan ya bagi kita semua bahwa Anies Baswedan ya mempunyai harapan untuk maju lagi di Pilpres 2029 nanti teman-teman ya. Bahkan Gerakan Rakyat sudah mendukung Anies sebagai partai yang
awal-awal mendukung Anies ya, bahkan partai yang baru lahir ya, ini adalah partai yang dibentuk oleh relawan Anies, para pendukung Anies, simpatisan Anies, bahkan Anies sendiri ya. Dan ini membuat kita semakin yakin bahwa ya, Anies Baswedan akan menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana banyak sekali yang dilakukan Anies, ya, Anies di luar pemerintahan saat ini, beliau mengambil bagian sebagai oposisi, namun ya, beliau sangat peduli terhadap rakyat, peduli terhadap masyarakat, ya, sehingga beliau membuat aksi-aksi sosial yang sangat membantu dan menyentuh masyarakat, teman-teman. Itu adalah bentuk keseriusan Anies ya dalam membangun negara kita. Gagasan perubahan yang beliau kerjakan itu semakin luar biasa. Ya kan, gagasan perubahan yang semakin membuat kita yakin bahwa ke depan pasti ada hal-hal yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat kekalahan Anies di Pilpres 2024 kemarin ya, tidak terlepas dari hal-hal yang menghambat Anies ya. Bagaimana kata Anies bahwa banyak sebuah hal yang diubah ya, terutama aturan mainnya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.